Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari yang sudah kami lalui. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh terus belajar akan firman-Mu, pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita. Kita akan buka di dalam Mazmur nomor 18, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur nomor 18, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Malam hari ini, tema renungan kita yaitu Tuhanku, perlindunganku. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saat kehidupan mencapai puncak kejayaan, siapakah yang menjadi kebanggaannya? Diri sendiri? Atau hartanya? Atau Tuhan? Dalam Mazmur 18 hampir sepenuhnya sejajar dengan 2 Samuel pasal 22. Dalam konteks 2 Samuel, Mazmur ini dimengerti sebagai perayaan puncak keberhasilan Daud sebagai raja karena penyertaan Tuhan. Namun, dalam konteks Mazmur 18 lebih spesifik lagi, luputnya Daud dari musuhnya jelas. Di ayat yang pertama demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Mazmur nomor 18 adalah mazmur syukur atas pertolongan Tuhan. Daud mengalami Tuhan sebagai sandaran yang benar-benar dapat diandalkan. Nah, jika kita melihat lagi di dalam Amsal pasal 18 ayat yang 10 berkata, namun Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, jika kita melihat dalam bacaan kita dalam Mazmur 18 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sana ada serangkaian kata sinonim seperti gunung batu, kota, benteng, kubu pertahanan, penyelamat, Allah, gunung batu, tempat berlindung, perisai, keselamatan, dan kota benteng. Namun Bapak Ibu semua, Tuhan kita lebih dari gambaran pasif sesuatu yang besar, yaitu kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, Tuhan menggambarkan sebagai aktif dalam kemahakuasaannya, menyelamatkan Daud. Sejarah Israel menyaksikan Allah hadir dalam bentuk gejala alam yang dahsyat. Kita bisa membaca dalam Keluaran pasal 19. Bahkan mengendalikan alam untuk sebagai sarana penyelamat umatnya. Kita juga bisa melihat di dalam Keluaran pasal 15. Allah juga bukan hanya mengendalikan alam, tetapi juga menunggangi makhluk surgawi untuk menyatakan kekuasaannya yang tak terbatas ini. Dalam Mazmur 18 ayat 11 bunyinya demikian. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Kerub di sini adalah malaikat yang dipahatkan pada tutup pendamaian di tabut perjanjian.
Ini kita bisa melihatnya juga di dalam Keluaran pasal 25, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Daud dikejar-kejar bahkan hendak dibunuh oleh Saul yang pada waktu itu adalah Raja Israel, ataupun di kemudian hari dikudeta dan hendak dibunuh juga oleh putranya sendiri, Absalom. Dan inilah pengalaman nyata yang menakutkan bagi dia. Pengalaman tersebut memperlihatkan kedahsyatan Tuhan yang telah meluputkan dirinya dari tangan para musuh. Malah Tuhan menjanjikan Daud dan keturunannya kelak akan ada terus-menerus di tahta kerajaan Israel. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti bisa mengalami hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan kita bisa diandalkan dalam segala hal. Karena hanya Dialah satu-satunya kota benteng kekuatan, penyelamat, perisai, gunung batu kita, dan keselamatan kita bagi setiap orang yang bersandar dan berharap hanya padanya. Dialah Tuhan dan perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh terus belajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami bersandar pada kekuatan kami sendiri, kami bersandar pada apa yang kami punya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami boleh terus bersandar dan berharap hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kota benteng kami, perisai kami, penyelamat kami, batu keselamatan kami, kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk boleh terus menjadikan Engkau Tuhan dan perlindungan kami. Karena tidak ada satupun yang memberikan kami perlindungan seperti Tuhan melindungi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.